Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time! It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. A mix and a mingle and a jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Annyeonghaseyo. 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 Ngomong-ngomong, pada tahu nggak sih itu bahasa apa? Tahu dong, itu kan bahasa Korea yang artinya halo. Halo adik-adik semua. Hari ini kita mau mengajak adik-adik semua untuk merayakan Natal dengan suasana Korea Selatan. Wah, berarti aku bisa ketemu upa-upa yang ganteng dan keren gitu ya, Kak? Betul banget. Hari ini aku dan Kak Rahel mau mengajak adik-adik untuk virtual tour keliling Korea Selatan. Yeay, Christmas in Korea, check! Sekarang kita akan explore Korea Selatan. Ada apa aja nih, Kak, kira-kira? Ada tempat wisata, makanan, pakaian tradisional, dan pastinya ada gereja yang ada di Korea Selatan. Wah, seru kan? So, let's get started! Kaca! Nah, ini tempat wisata yang pertama, yaitu Gwanghwamun Square. Di sini ada patung Raja Sejong dari dinasti Joseon. Patungnya tuh besar banget. Besar banget gitu, Kak. Iya, besar banget. Selanjutnya, kita mau berkunjung ke salah satu istana yang ada di Korea Selatan, yaitu Istana Gyeongbokgung. Tahu nggak sih, istana ini adalah istana yang terbesar di Korea Selatan loh. Serius, Kak? Iya, bener banget. Wow. Di sini kita bisa melihat-lihat, ada ruangan tahta raja, ruangan-ruangan penobatan raja. Pokoknya yang sering kalian lihat di drama-drama deh. Sejarah-sejarah gitu ya pokoknya, Kak? Betul banget. Selanjutnya, kita mau melihat ke rumah-rumah tradisional di Korea Selatan yang ada di Namsan-gol Hanok Village. Rumahnya ini tuh unik banget. Pokoknya kalian pasti udah pernah deh lihat-lihat di drama-drama. Di dalamnya ada lukisan-lukisan, ada perabotan-perabotan yang masih terbuat dari tanah liat. Pokoknya masih zaman dulu banget gitu. Zaman dulu banget, iya. Keren tuh, Kak. Keren banget pokoknya. Tujuan selanjutnya, kita mau ke National Museum of Korea. Nah, ini emang museumnya Korea banget ya, Kak, isinya? Iya, betul banget. Di sini kita bisa melihat-lihat ada lukisan-lukisan yang umurnya tuh udah ratusan bahkan ribuan tahun loh. Wah, udah lama banget, Kak, berarti. Betul, udah lama banget dari zaman-zaman kerajaan gitu. Dan ada hal-hal lain yang menarik pokoknya. Buat kalian yang suka sejarah Korea, pasti kalian bisa belajar banyak di tempat ini. Tempat yang kita mau tuju selanjutnya adalah daerah Myeongdong. Aku yakin pasti Kak Rahel demen banget daerah ini. Apa nih, Kak? Soalnya di sini ada lebih dari 100 toko kosmetik. Wow. Yang khas banget dari Korea. Yeay, aku bisa dandan-dandan dong ya, Kak? Oh, jelas banget. Mau cari masker ada, mau cari lipstick ada. Pokoknya kalian pasti suka banget deh ke tempat yang kayak gini-gini. Ya kan, Kak Rahel? Betul. Oke, terus selanjutnya kita masuk ke makanan-makanan yang ada di Korea nih, adik-adik. Yang pertama, yaitu ada jjajangmyeon. Nah, apa sih jjajangmyeon itu? Apa sih, Kak? Aku nggak tahu Jadi, juga. jjajangmyeon itu adalah mie yang dibalurkan dengan saus kacang hitam. Dan biasanya ditambahkan dengan daging juga, Kak. Wah, rasanya tuh manis gurih gitu, enak banget deh. Penasaran ya jadinya. Ya kan? Selanjutnya ada apa? Ada sundubu jjigae. Sundubu jjigae ini adalah sup yang berisikan tahu dan telur. Tapi biasanya kuahnya itu pedas dan agak asam. Jadi buat adik-adik yang kurang suka pedas, ya boleh di skip aja. Tapi ini enak banget.
Yang ketiga ada bibimbap. Nah, ini unik banget, Kak. Apa tuh? Ini adalah nasi campur ala Wow. Korea. Jadi isinya itu ada sayuran, ada nasi tentunya, ada daging juga, telur, dan biasanya nanti dicampur aduk gitu adik-adik. Lalu ditambahkan dengan saus merahnya ala Korea yang biasanya disebut gochujang. Aduh, enak banget kayaknya Gila kayak. banget kan? Jadi lapar. Terus yang selanjutnya nih ya adik-adik adalah makanan utama orang Korea. Ayo, ada yang tahu nggak? Tahu nggak kan? Kayak aku tahu. Kimchi bukan? Betul. Jadi selanjutnya adalah kimchi. Nah, kimchi ini adalah sayur sawi yang difermentasi adik-adik. Dan biasanya sudah diberikan bumbu yang agak pedas dan rasanya memang asam hasil dari fermentasi. Aduh, jadi kepengen makan ya sekarang. Pokoknya orang Korea pasti makan apapun pakai kimchi, kimchi Kak. ya? Betul. Nah, berikutnya lagi nih Kak, ada yang namanya kimbap. Apa sih itu kimbap? Kimbap itu kayak sushi, tapi sushi kan itu ala Jepang ya Kak. Iya. Kalau kimbap adalah sushi ala Korea. Oh, jadi sushi ala Korea gitu. Iya, jadi ya nasi bungkus bulat-bulat gitu. Isinya macam-macam juga Kak. Ada yang pure sayur-sayur, ada juga yang pakai daging atau sosis dan segala macamnya. Wah, pasti enak banget ya. Pasti adik-adik suka deh, cobain. Lalu yang terakhir ada tteokbokki. Itu yang mana sih Kak? Tteokbokki ini adalah kue beras. Oh. Jadi yang kenyal-kenyal gitu, yang putih panjang-panjang. Oh iya, aku tahu Ya. pernah lihat di drama-drama itu kan. Betul, yang sering ada di drama-drama Korea kalau adik-adik ada yang suka nonton film Korea. Nah, biasanya dia dibalurkan dengan saus merah ala Korea yang juga pedas. Mantep banget pokoknya. Mantep banget ya. Wah. Nah, nggak kerasa banget ya Kak. Kita tuh udah eksplor makanan-makanan nih. Terus selanjutnya ada apa lagi sih Kak? Sekarang kita mau tahu pakaian tradisional Korea. Namanya hanbok. Jadi ini yang kita pakai sekarang, Kak Ansel dan Kak Rahel pakai adalah pakaian tradisionalnya Korea nih. Yang ini untuk yang perempuannya. Dan yang ini untuk yang laki-lakinya. Jadi namanya apa Kak? Hanbok. Wah, nggak kerasa ya Kak, kita tuh udah keliling-keliling Korea Selatan. Iya. Suasana Natalnya jadi beda banget ya. Biasanya kan kita ngumpul-ngumpul bareng gitu di gereja. Iya sih, bener juga. Namun sekalipun dalam masa pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat ya ngerayain Natal. Betul banget. Ya udah kalau gitu kita mulai saja acara Natalnya. Let's go! Let's go. Puji Tuhan, haleluya. Apa kabar anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Tante harap kita semua dalam keadaan sehat, baik, dan semua dalam pemeliharaan Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, hari ini kita bisa ketemu lagi di Natal Pelnap Gabungan Ketapang, Kramat, dan Neo Soho. Puji Tuhan. Tidak terasa ya, tahun 2020 ini sudah hampir habis. Tapi karena pandemik COVID-19 ini belum habis, jadi kita masih harus tetap beribadah secara online. Tapi adik-adik jangan sedih ya, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus tetap berada bersama-sama dengan kita dan Dia selalu mempunyai rencana yang indah bagi kita semua. Nah, hari ini kita akan merayakan kembali hari Natal. Ayo, mari kita semua nikmati ibadah Natal ini bersama dengan penuh sukacita karena apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Dengan nuansa Natal di Korea Selatan, kami mau mengajak anak-anak untuk bisa terus semangat beribadah kepada Tuhan. Terus berdoa ya, supaya kita semua tetap sehat dan kembali bisa beribadah seperti dulu lagi. Yesus sudah lahir ke dunia ini. Kita bersyukur untuk kelahirannya. Yesuslah terang dunia. Dia menerangi hati manusia yang penuh dengan kegelapan. Selamat menikmati ibadah Natal. Selamat Natal 2020 dan menyongsong tahun yang baru 2021. Sekali Yesus,
Tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. are times when you might feel aimless and can see the places where you belong, but you will find that there is a purpose. It's been there with you all along. and when you need it, you can almost hear it. It's like a symphony, just keep listening, and pretty soon you'll start to figure out your part. Everyone plays a piece, and there are melodies, each one of us
Christ is born of Mary and gathered all above. While mortals sleep, the angels keep their watch of wondering love. All morning stars together proclaim thy holy birth, and praises sing to God the King, and peace to men on earth. Yet in thy dark streets shineth the everlasting light. The hopes and fears of all the years are matched in thee tonight. Puji Tuhan, sungguh bersuka cita Natal kali ini kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Mari, siapkan hati, kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sembah Tuhan, puji muliakan Dia, Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau, Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih.
dalam dunia Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau bersuka cita, kami mau memuji, memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau memberikan sukacita kepada kami, sukacita Natal itu ada pada setiap anak-anak Tuhan. Kami memulaikan ibadah Natal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Mari adik-adik bangkit berdiri semuanya. Kita mau melompat bagi Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart
Puji Tuhan. Sekarang semuanya adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan, menari bagi Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang pimpin setiap hati kami, pendengaran kami, fokus kami hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Keluarga Abraham merayakan Natal tahun ini di negeri Gingseng, Korea Selatan. Kali ini mereka akan menghabiskan masa liburan Natal di kota Seoul. Natal adalah kado terindah dari Allah buat dunia ini. Ya, merayakan Natal bersama keluarga setiap tahun adalah tradisi yang baik untuk dipertahankan. Tiada hal yang lebih menyenangkan dalam kehidupan ini selain mengucap syukur buat kehadiran Natal bersama-sama dengan keluarga. Akhirnya nyampe juga di Korea. Yeay! Udaranya segar, bandaranya juga bersih sekali. Iya, Timmy. Kakak juga senang sekali bisa ke sini. Iya, Timmy Tirsa. Itu semua berkat Tuhan kalau kita bisa liburan Natal ke Korea. Pokoknya, selama liburan ini kita akan jalan-jalan keliling kota Seoul. Dan yang paling penting, kita akan pergi merayakan malam Natal dengan orang-orang Korea. Iya, betul, Pak. Pak, ayo kita cari bis untuk ke hotel. Iya, betul, Pak. Ayo. Supaya kita bisa cepat pergi jalan-jalan, Pak. Sudah pakai mantel ya, jadi nggak terlalu dingin deh. Oh iya, Timmy, baterai kamera sudah kamu charge kan tadi malam? Udah dong, Pak, udah full nih. Mam, ayo kita jalan. Iya, peta Seoulnya udah kamu bawa kan, Tirsa? Udah dong, Ma, udah aku siapin dari tadi malam. Oh, oke, let's go. Jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Mama, lihat itu istananya. Wow, keren banget. Wah, istana apa namanya? Itu namanya Chandekgung Palace. Jadi, Ma, di Seoul itu ada 5 istana yang besar. Dan itu semuanya keren-keren. Terus di istana ini ada taman rahasia juga loh. Timmy, Tirsa, ayo kita foto dulu bareng-bareng yuk, Ma. Ayo. Oke. 1, 2, 3, smile. Oh iya, Tirsa, habis dari sini kita kemana lagi nih? Kamu kan jadi tour guide-nya. Dari sini kita mau ke Gwanghwamun Square. Wah, itu tempat apa, Kak? Di sana kita bisa lihat patung Raja Sejong, Raja Korea yang terkenal. Di situ
ada museumnya juga. Dan museumnya ada di bawah tanah. Kita bisa tahu lebih banyak sejarah tentang Korea di tempat itu. Tirsa, kamu kok tahu sih? Iya dong, Pak. Aku kan udah baca duluan, Pak, di brosurnya. Kak Tirsa, udah mau sore nih. Kita kemana lagi? Apa kita langsung balik ke hotel aja? Gimana kalau balik hotelnya malam saja? Iya, Pak. Aku baca di brosurnya ada tempat yang bagus suka dipakai buat syuting film Korea. Kakak Tirsa memang pencipta drakor. Sekarang kita pergi ke Changgaecheon Stream. Tirza, bagus banget ya. Air sungainya jernih. Wah, bagus ya. Pak, ayo kita makan dulu. Perutku udah lapar. Ah, kamu nih, makan aja yang dipikirin. Ayo, kita makan sambil duduk di pinggiran sungai aja. Mama kan udah bawa bekal buat kita makan. Aduh, perutku sakit. Papa, perut Timi sakit banget. Aduh, Timi, sakit. aduh, gimana ini, Ma? Sakit. Aduh. Iya, Pak, sakit banget. Iya, tunggu Tim ya. Ayo, Ma, kita cari rumah sakit dekat sini. Annyeonghaseyo, saya Dr. Allen. Saya sudah periksa anak Anda dan dia terkena usus buntu. Harus segera dioperasi. Kalau tidak dioperasi sekarang, maka bisa fatal akibatnya. Oh, begitu ya, Dok. Dok, tolong lakukan sesuatu buat anak saya, Timi. Iya, Dok. Tolong adik saya. Saya nggak mau kehilangan adik saya, Dok. Baik, Dok. Lakukan yang terbaik buat anak saya. Ya, kita akan segera jalankan operasi. Saya juga seorang pendeta. Jadi, bolehkah saya berdoa untuk anak Anda, Timi, supaya Tuhan Yesus menolong jalannya operasi? Baik, Dok. Silakan. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan Timi dan tolong supaya operasinya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Abraham, puji Tuhan, operasi berjalan dengan baik. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya, semua karena kemurahan Tuhan. Oh iya, Bapak Abraham, saya mau undang Bapak dan keluarga untuk datang ke gereja saya di ibadah Natal. Terima kasih, Dok. Pasti kami akan datang. Iya, kami akan datang. Saudara-saudara yang terkasih, pada acara Natal ini kita bersyukur kepada Allah kalau Dia telah memberikan Yesus kepada kita. Yesus adalah terang dunia. Dia memberikan terang dalam kehidupan manusia yang gelap. Hari ini kita juga bersyukur bagaimana Allah telah mengutus dokter misionaris datang ke Korea dan menjadi berkat bagi kita. Sehingga hari ini kita bisa merasakan kasih Tuhan yang besar. Dokter misionaris yang Tuhan telah utus ke Korea itu bernama Dr. Horace Newton Allen. Dia berangkat dari tanah airnya di Amerika untuk memenuhi panggilan Allah bagi bangsa Korea dengan mengabdikan diri sebagai dokter misionaris. Dia tiba di Korea pada tahun 1884, di akhir dari pemerintahan Kaisar Joseon. Dr. Horace Newton Allen adalah dokter pertama yang memperkenalkan pengobatan medis barat di Korea. Hari ini, Raja mendirikan Daejongwon, rumah pertolongan untuk semua orang. Rumah ini didirikan untuk rakyat. Rakyat yang sakit harus datang ke sini untuk mendapatkan pengobatan. Dr. Allen
adalah dokter yang berpengalaman untuk menolong rakyat kita. Senang bisa mempersiapkan peralatan medis dan obat-obatan untuk mengobati mereka. Saya juga senang bisa membantu dokter. Tuan Huang, boleh tolong panggilkan pasien? Pasien 1, silakan masuk. Ya, sudah selesai. Hamsamita. Sama-sama, semoga cepat membaik ya. Tolong panggilkan pasien berikutnya, Tuan Huang. Pasien 2, silakan masuk. Boleh tolong ambilkan obatnya, suster? Baik, dokter. Cepat sembuh ya. Seorang dokter yang sejati adalah dokter yang mau mengobati pasien sekalipun dia tidak punya uang untuk berobat. Apalagi yang harus kami ingat, Dr. Horst? Betul sekali, Dok. Kami perlu belajar banyak dari dokter untuk menolong rakyat. Kita harus mengasihi pasien sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Selain itu, seorang dokter tidak boleh membeda-bedakan pasien. Kita harus menolong pasien yang sakit sekalipun dia adalah orang yang miskin. Wah, senang sekali bisa mendapatkan bimbingan dari dokter. Dokter, ada pasien anak kecil. Dia dibawa kakaknya ke sini. Perutnya sakit sekali katanya. Oh, iya. Cepat bawa pasiennya masuk. Ayo, semua ikut saya. Dok, tolong adik saya. Dia kesakitan sekali. Dari kemarin dia merasakan perutnya sakit sekali, Dok. Tolongin, Dok. Saya tidak mau kehilangan adik saya. Oke, akan saya periksa dulu ya. Sepertinya adik Anda kena usus buntu dan harus segera dioperasi. Suster, tolong siapkan ruang operasi. Baik, Dok. Tuan Huang, tolong bawa anak ini. Kalian berdua bantu suster untuk siapkan ruang operasi. Selamat pagi. Bagaimana keadaan adiknya? Sepertinya dia sudah tidak kesakitan lagi ya? Iya, Dok. Semua karena pertolongan dokter. Terima kasih, dokter. Kamsahamnida. Sama-sama ya. Semuanya karena Tuhan yang sudah menolong dan menyembuhkan kamu. Saudara-saudara yang terkasih, sekalipun dalam pelayanannya sebagai seorang dokter misionaris, Dr. Horst belum bisa bebas berbicara tentang Tuhan Yesus kepada rakyat Korea. Tetapi melalui rumah sakit yang didirikannya telah membuka banyak kesempatan untuk para misionaris datang ke Korea dan menceritakan tentang Yesus kepada bangsa kita. Pada ibadah Natal ini, kita juga bersuka cita di tengah-tengah kita hadir keluarga dari Indonesia.
keluarga Abraham. Boleh berdiri, Pak? Tuhan Yesus sudah menyembuhkan anak Bapak Abraham dari sakit usus buntu. Mujizat terbesar yang Yesus lakukan adalah ketika dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Terang Allah itu yang menerangi kehidupan kita yang berdosa. Natal adalah bukti Allah telah datang memberi terang dalam hidup kita. Kehadiran Yesus dalam hidup kita juga telah mempersatukan kita sebagai satu tubuh dalam Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita telah menyaksikan sebuah drama tentang seorang dokter yang dipakai Tuhan menjadi berkat. Lewat perbuatan baiknya, banyak orang di saat itu mengalami pertolongan. Dan puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, itulah salah satu yang Tuhan mau supaya kita mengerti bahwa kita juga telah Tuhan berikan kemampuan. Tuhan sudah merencanakan kita di saat ini maupun di kedepannya, kita menjadi berkat kapanpun, dimanapun kita berada lewat perbuatan-perbuatan baik kita. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema Natal tahun 2020 kita saat ini yaitu Yesus adalah terang dunia. Kita melihat terlebih dahulu ayatnya yang terdapat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Amin, puji Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus di ayat ini menjelaskan siapa dirinya. Jelas dikatakan bahwa dia adalah terang dunia. Karena memang dunia sudah ada di dalam kegelapan. Firman Tuhan menjelaskan bahwa seluruh dunia sudah ada di bawah kuasa si jahat, si iblis yang sudah menggoda manusia dan manusia telah berdosa. Dan kita tahu adik-adik yang dikasihi Tuhan, upah dosa itu bukan hanya terjadi penderitaan, sakit penyakit, tetapi kematian. Lalu nanti kita pun akan masuk di neraka. Nah, untuk itu adik-adik, Tuhan mau supaya kita diselamatkan dari hal itu. Supaya kita tidak binasa. Tuhan datang untuk supaya menyelamatkan kita. Sehingga dikatakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, dia adalah terang dunia. Dia yang menerangi semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, tidak lagi akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, haleluya. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perlu bukan kita hanya percaya saja kepada Tuhan Yesus, tetapi jelas di sini dikatakan, barang siapa yang mengikutnya, barang siapa yang mengikut Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Artinya adik-adik ini kasih Tuhan, kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, sudah mengundang dia masuk di dalam hati kita, sudah menjadikannya Tuhan yang harus kita sembah, yang harus kita ikuti perintah-perintahnya, karena memang dia Allah yang berkuasa, dia pemilik kekuasaan tertinggi. Dia penyelamat kita, dia penolong kita. Nah, selanjutnya kita memang harus mengikuti setiap perintah-perintahnya, setiap kehendaknya. Kalau kita tidak mengikuti, jelas di sini dikatakan, maka kita berjalan dalam kegelapan. Ingat, Tuhan Yesus memberikan firman Tuhan yang adalah
pelita bagi kaki kita, dan terang bagi jalan kita. Sehingga kita tidak tersesat, sehingga kita tidak menjadi orang jahat, sehingga kita tidak hidup di dalam kuasa dosa, pengaruh kuasa iblis. Karena memang tanpa Tuhan Yesus kita ada di bawah kuasa dosa, ada di bawah kuasa iblis. Firman Tuhan berkata, kita manusia yang sudah berdosa, segala kecenderungan hatinya berbuahkan kejahatan semata-mata. Tanpa ada Tuhan, tanpa ada firman Tuhan, tanpa ada roh Tuhan yang mengingatkan kita, memampukan kita untuk mengikuti setiap perintah Tuhan, maka dipastikan kita akan menjadi orang yang jahat. Kita tidak akan melakukan kebaikan kebenaran karena kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak mengenal firman Tuhan, kita tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena hanya dengan pertolongan Tuhan sajalah kita bisa hidup dalam dunia ini, dalam terang-terangnya. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus hadir bagi kita. Supaya kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan dunia ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di sini jelas juga dikatakan, ketika kita mengikut Dia, kita tidak lagi akan berjalan dalam kegelapan. Kalimat selanjutnya di ayat ini dikatakan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, ini yang menarik juga adik-adik. Mengapa kita mempunyai terang hidup? Karena kalau adik lihat di dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-16, di sana dikatakan seperti ini. Kamu adalah terang dunia. Kamu ini siapa adik-adik? Ya kita yang sudah percaya Tuhan Yesus. Kita juga adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayatnya yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Puji Tuhan. Karena kita sudah percaya Tuhan Yesus sudah ada di hati kita mau belajar mengikut Dia, maka kita pun memang benar. Identitas kita, jati diri kita adalah terang dunia. Nah, terangkan itu bisa dilihat. Nah, apa terang yang ada dalam hidup kita, adik-adik yang dikasihi Tuhan? Yaitu dikatakan perbuatan baik kita. Karena kita berbuat baik, orang melihat kita. Sehingga dikatakan mereka memuliakan Allah. Nah, ini yang merupakan salah satu poin yang disampaikan lewat Natal saat ini, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Yesus adalah terang dunia. Amin. Dan kita juga, anak-anak Tuhan, pengikut Kristus adalah terang dunia. Ya, yang akan menerangi dunia ini. Ada banyak orang di dalam dunia ini yang masih hidup di dalam kegelapan. Kita pun harus tahu bahwa kita adalah terang dunia, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mengerti hal ini, saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, kapanpun, maka kita akan diingatkan Tuhan bahwa ternyata kita adalah murid Tuhan, pengikut Tuhan yang sudah diselamatkan. Dan karena kita sudah menerima kasih karunia, perbuatan baik itu adalah rasa syukur kita. Itu bagi banyak orang mungkin untuk supaya kita selamat harus berbuat baik, berbuat amal. Tidak, kita tahu bahwa manusia dengan berbuat baik, beribadah, dengan salehnya dia pun tidak akan membuat dia selamat. Hanya Tuhan Yesus penyelamat manusia. Kita percaya Dia, kita diselamatkan. Amin, puji Tuhan. Lalu adik-adik yang terakhir, ketika kita disebut terang dunia, lewat perbuatan baik kita sehingga banyak orang memuliakan Tuhan. Ada dua ayat yang ingin saya sampaikan. Di dalam Galatia pasalnya yang ke-6, kita lihat bersama-sama.
Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Oke, kita sudah dengar firman Tuhan, ya. Kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, adik-adik yang ada di rumah, kita harus ingat bahwa kita harus berbuat baik, ya, karena kita sudah diselamatkan. Berbuat baik ada banyak hal yang bisa dilakukan. Berbuat baik bagi diri sendiri, jaga kesehatan. Berbuat baik untuk juga mendengarkan setiap nasihat perintah orang tua, rajin belajar dan sebagainya. Banyak yang bisa adik-adik lakukan di rumah saat ini. Sampai ke depannya, jadikan firman Tuhan ini adalah petunjuk kehidupan kita. Dalam dunia kita ini, kita mau tetap terus berbuat baik. Sehingga ada banyak orang yang bisa mengenal Tuhan Yesus yang memang begitu baik. Dia adalah terang dunia yang sudah menyatakan kasih-Nya. Dia beri hidupnya, mau mati bagi kita, ya. Dan dia bangkit, dia hidup dan akan datang kembali. Biarlah Tuhan akan temukan kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau tetap terus berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Kita akan berdoa dan kita mau siapkan hati kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita renungkan senantiasa siang dan malam. Kita maupun merencanakan berbuat baik dalam hal apapun, kita sudah mulai dari saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan yang Kau masih berikan untuk kami bisa hidup dalam dunia ini. Dunia yang penuh dengan kejahatan yang gelap ini. Kami bersyukur Engkau Tuhan kami adalah terang dunia yang sudah menerangi hati kami. Dan kami pun adalah terang di dalam dunia ini untuk supaya dapat melakukan banyak hal-hal yang baik. Sehingga orang-orang di sekitar kami, orang tua kami, saudara kami, teman-teman kami seiman, bahkan semua orang akan mendapatkan kebaikan, pertolongan, karena kehadiran kami, karena apa yang kami bisa lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, materaikan dalam hati kami, bertumbuh, berbuah-buah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Saat ini kami berdoa juga ya Tuhan, baik adik-adik, Bapak Ibu, saudara yang menyaksikan firman Tuhan ini, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari buka hati, percaya Tuhan Yesus, Dia adalah penyelamat, penebus dosa, Dia terang dunia, dan ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau penyelamatku, Engkau penebus hidupku, penebus dosaku, Engkau terang dunia yang akan menerangi hidupku. Aku adalah orang berdosa, ampuni dosa, pelanggaran kejahatan saya ya Tuhan. Aku mau percaya Engkau, masuklah dalam hatiku. Engkau akan kujadikan Tuhan yang kusembah, yang kulayani, yang kuikuti seumur hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika semua adik-adik, Bapak Ibu, semua saudara yang menyaksikan firman Tuhan ini yang terbuka hati, percaya kepadamu ya Tuhan, maka dengan hati, orang percaya dengan lidah mereka mengaku mereka diselamatkan. Puji Tuhan, kami juga berdoa saat ini buat semua adik-adik yang ada di Ketapang, Keramat, Soho. Tuhan tolong mereka dimanapun mereka berada. Tuhan tolong tetap berikan kesehatan, kekuatan. Berikan mereka semangat untuk tetap mau beribadah kepada Engkau. Walaupun di saat-saat seperti ini, di rumah mereka, mereka tetap ada waktu untuk bersekutu dengan Engkau, menyaksikan tayangan online sekolah minggu. Tuhan memberkati juga setiap kerinduan mereka ke depannya. Biarlah Tuhan memberkati adik-adik dimanapun mereka berada saat ini. Keluarga mereka,
orang tua saudara mereka juga Tuhan tolong berkati. Kami juga saat ini mau berdoa ya Tuhan, buat pemerintah bangsa negara kami. Tuhan tolong Bapak Presiden kami Jokowi, semua menteri-menterinya, semua jajarannya dari pusat sampai ke daerah, para medis yang menangani COVID-19 ini, Tuhan tolong agar supaya mereka juga dapat melakukan tugas mereka dengan baik, sehingga permasalahan saat ini dengan COVID-19 bisa berlalu, kami pun bisa kembali beribadah bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga Bapak Gembala kami sekeluarga, semua para pelayan, semua umat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan juga memberkati mereka. Kami bersyukur buat hari Natal yang Kau masih berikan bagi kami, untuk kami mengingat kasih-Mu, mengingat karya-Mu dalam hidup kami. Ini doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan semua kita yang percaya bersama berkata, amin. We've prayed with no proof anyone could hear. In our hearts a hopeful song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to keep. Who knows what miracles you can achieve? When you believe, somehow you will. You will when you believe. In this time of fear, when praise so often proved in vain, hope seems like the summer birds too swiftly flown away. Yet now I'm standing here with heart so full I can't explain, seeking faith and speaking words I'd never thought I'd say. There can be miracles when you believe. The hope is frail, it's hard to keep.
Sekolah Minggu Cabang Cempaka Putih, Pelna Keramat mengucapkan Saya dari Sekolah Minggu Soho mengucapkan Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal buat kita semua. Selamat Hari Natal. Selamat Natal. Selamat Natal 2020. Selamat Hari Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Merry Christmas. Selamat Hari Natal. Selamat Natal. Merry Christmas. Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Natal. Semoga Natal di tahun kali ini bisa membawakan berkah, sukacita, dan damai sejahtera bagi kita semua. Semoga kasih Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup kita. Dan jangan lupa, Tetap semangat, tetap setia. sekali Yesus, tetap Yesus. 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 Tuhan Yesus